Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu teman-teman menonton video ini. Saya minta maaf sebelumnya untuk materi pertemuan yang kemarin saya tidak sempat membuatkan video atau bahkan Excel-nya yang mempermudah teman-teman memahami materi. Itu karena kesibukan, kesoksibukan saya. Tapi di sini saya alhamdulillah ada waktu yang senggang. Jadi untuk materi sambungan baut ini saya sempatkan membuat video untuk teman-teman. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami materi. Materi sambungan baut cukup simpel, relatif sama dengan sambungan paku kemarin. Ya, tapi ini yang membedakan hanya nanti pada analisis perencanaan saja. Ya, seperti misalkan kayak nilai ragam kelelehannya, kalau paku kemarin tidak terbagi menjadi irisan-irisan, kalau baut nanti akan terbagi menjadi beberapa irisan. Lalu ada perbedaan dari kuat lentur dan pengaturan perletakan sambungannya nanti atau geometrik sambungannya. Letak perbedaannya kurang lebih di sana ya. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, saya singgung sedikit sambungan sih ya. Mengenai sambungan. Jadi sambungan di sini itu fungsinya apa sih? Kita analisis di kayu. Jadi sambungan di sini itu sebenarnya ada untuk memenuhi kebutuhan panjang kayu yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Rata-rata rangka kuda-kuda atau konstruksi kayu lainnya memiliki panjang terbatas ya, terkait dengan panjang atau lonjoran kayu yang ada tuh di lapangan. Tapi di sini untuk memenuhi kebutuhan kita dengan bentang standar yang lebih nanti akan kita rencanakan, maka kita perlu melakukan sambungan kayu. Nah, sambungan-sambungan yang bisa digunakan untuk sambungan kayu ini adalah antara lain seperti sambungan paku, baut, dan ada nanti namanya juga sambungan momen. Nah, kita di materi ini kita membahas mengenai sambungan baut. Oke. Kita langsung menuju ke analisis perencanaannya. Jadi sama saja seperti sambungan paku kemarin. Untuk sambungan baut ini perencanaan yang digunakan adalah masih sekitar Z aksen dan ZU. ZU harus lebih kecil atau sama dengan Z aksennya, di mana Z ini merupakan tahanan lateral acuannya yang akan dikalikan nanti dengan faktor-faktor koreksi seperti biasa ya. Z aksen ini merupakan tahanan lateral per koreksinya, atau ini menjadi tahanan lateral maksimum yang tidak boleh dilewati oleh nilai gaya batang yang bekerja pada saat kayu kita yang akan kita sambung. Nah, ZU ini tahanan lateral izinnya untuk satu baut. Oke. Ini masih sama seperti nilai desain acuan untuk sambungan paku kemarin. Kalau baut sama saja. Ini yang terlibat untuk faktor-faktor koreksinya masih sama seperti sambungan paku, yaitu ada faktor durasi beban atau CD, kemudian ada faktor layan basah atau CM, lalu ada faktor temperatur atau CT, lalu ada faktor aksi kelompok atau CD, faktor geometri atau C delta, lalu ada faktor serat ujung atau CEG, lalu ada faktor diafragma atau CDI, kemudian faktor ujung paku atau CTN, lalu ada faktor koreksi format atau KF, lalu faktor tahanan dan faktor efek waktu atau lambda. Ya, ini yang membedakan dengan paku kemarin itu ada di faktor geometri, faktor serat ujung, faktor diafragma, dan faktor ujung paku. Di sini paku diganti dengan baut ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi nanti nilai tahanan lateral acuannya atau nilai Z-nya akan dikali dengan faktor-faktor koreksi ini untuk mencari nilai desain tahanan lateral per koreksinya. Oke, nah ini bedanya juga dengan paku kemarin. Kalau baut sekarang kita nyali nilai ragam kelelehannya itu berdasarkan jumlah irisannya. Ada mencari nilai ragam kelelehan untuk satu irisan seperti ini. Ada dibagi menjadi mode kelelehan IM, IS, 1M, 1S, 2, 3M, 3S, dan 4. Itu untuk satu irisan. Kemudian untuk dua irisan hanya ada 1M, 1S, 3S, dan 4.
Nah, untuk mencari masing-masing mode kelelehan ini, nanti rumusnya bisa teman-teman lihat pada screen ini. Angka-angka dari data-data yang ketahui tinggal dimasukkan di sini. Tapi pada intinya, kegunaan kita mencari nilai ragam kelelehan ini adalah untuk mencari nilai tahanan lateral acuannya. Tahanan lateral acuannya akan dikalikan dengan faktor koreksi, di mana nilai tahanan lateral acuannya nanti diambil dari nilai mode kelelehan yang paling kecil nilainya. Ya, ini untuk dua irisan. Nah, mungkin pertanyaannya, Pak, kayak gimana sih satu irisan sama dua irisan itu? Nah, ini nilai keterangan data-data dari nilai ragam kelelehan tadi ya. D diameter baut, T kemudian tebal penampang kayu, Fe-nya kuat tumpu kayu, RT ini rasio lebar kayu, RE ini nanti Fe per Fm yaitu kuat tumpu kayu utama per kuat tumpu kayu sekunder, gaya-gayanya ya. Kemudian FYB ini kuat untuk baut yang umumnya besarnya adalah 320 MPa. Oke, kita kembali ke istilah tadi. Apa sih satu irisan sama dua irisan itu, Pak? Nah, ini dia. Jadi irisan itu merupakan jenis sambungan kayu berdasarkan jumlah susunan kayu yang disambung. Kalau satu irisan bentuknya seperti ini, kemudian yang dua irisan bentuknya seperti ini, dan 4 irisan seperti ini, dan seterusnya. Jadi irisan itu tergantung dengan jumlah dan susunan kayu yang disambung. Oke, ini berat jenis kayu. Berat jenis kayu ini tergantung jenis kayunya apa. Sudah ada di tabel. Lalu ini kuat tumpu kayunya yang berdasarkan nilai berat jenis masing-masing jenis kayu tadi. Nah, ini yang saya maksud geometrik sambungan, peletakan baut atau pakunya nanti seperti apa, itu ada syarat jarak minimumnya. Ini yang kita gunakan sebagai acuan nanti untuk analisis. Geometrik sambungan paku ini merupakan tahap akhir dari analisis atau perencanaan yang kita lakukan untuk sambungan, tiap-tiap sambungan. Nanti akan berakhir pada bagaimana sih peletakan bautnya untuk diletakkan di sambungan kayu yang kita kerjakan. Ya, ini faktor-faktor koreksinya seperti biasa, ada faktor layan basah. Ini nanti semua disesuaikan dengan kasus yang kita hadapi ya, atau soal yang kita hadapi. Faktor temperatur, lalu faktor kelompok atau CG. Nah, ini berdasarkan luas bautnya, atau jumlah luas dan jumlah bautnya. Kemudian faktor C delta ini berdasarkan jarak optimumnya. Lalu faktor serat ujung ini berdasarkan tipe pengencang, tipe pasaknya. Yang dimasukkan dia itu dari komponen struktur utama dengan sumbu pengencang sejajar serat kayu. Nah, itu kalau begitu keadaannya CG-nya 0,67. Tapi jika tidak seperti itu, CG-nya 1. Nah, ini CDI, kalau kasusnya ada diafragma atau serwall di kayu tersebut. Serwall itu semacam plat, atau kalau di beton itu dinding geser ya, tapi kalau di kayu itu semacam plat. Nah, kemudian ini faktor paku miring. Kalau nanti ada paku yang kita pasang miring, maka berlaku CTN ini. Kalau tidak ada faktor yang kita paku yang mempunyai sudut gitu, CTN tidak berlaku. Ini faktor konvensi format, faktor ketahanan, dan lalu faktor efek waktu yang tergantung sama kombinasi bebannya. Oke, kita langsung ke soal. Di sini ada latihan soal, di mana yang diminta adalah kita diminta untuk merencanakan jumlah dan bentuk penempatan alat sambung baut. Yang kayak tadi, yang geometrik sambungannya ya, dengan case seperti ini. Kayu berat jenisnya adalah 0,7, baut yang digunakan adalah setengah in atau 12,7 mm dengan kombinasi pembenahan 1,4D. Gaya dalam yang bekerja pada kayu tersebut adalah 35 Newton dan dimensi kayunya adalah 6/12 cm. Ya, kita langsung ke pembahasannya. Data-data yang diketahui adalah sebagai berikut. Tadi diameternya 12,7, kemudian sudut sambungannya adalah 0 derajat, berarti ini tidak miring ya dipasang pakunya dipasang lurus. Kemudian tebal kayunya adalah 60 mm, tebal kayu utamanya 60 mm juga. Lalu kuat lentur bautnya pada umumnya yang dipakai ya 320 MPa atau Newton per mm persegi. Berat jenis kayunya 0,7. Kemudian FES-nya atau kuat tumpu kayu utamanya sama dengan kuat tumpu kayu
sekundernya yang sebesar 49 Newton per mm persegi. Lalu nilai Re-nya adalah 49 per 49 sama dengan 1. Lalu pembahasan soalnya. Nah, teman-teman cari dulu nih nilai ragam kelelehannya berdasarkan persamaan-persamaan tadi yang awal di materi-materi yang halaman awal. Nah, karena tipe kayu pada soal itu adalah satu irisan, maka digunakan perhitungan nilai ragam kelelehan yang terdiri dari 6 unsur ini, yaitu 1M, 1S, 2, 3M, 3S, dan 4. Lalu diambillah tuh nilai terkecilnya, itu yang dijadikan tahanan lateral acuannya. Nilai terkecil yang didapat dari 6 nilai ragam kelelehannya adalah 13.187 Newton. Maka yang diambil sebagai nilai Z untuk dikalikan dengan faktor koreksi adalah nanti sebesar 13.187 Newton. Nah, faktor koreksi yang digunakan adalah ya sebagai berikut sesuai dengan tabel yang desain acuan tadi, yaitu CM sama dengan 1, CT sama dengan 1, CG sama dengan 1, CD sama dengan 1, CG sama dengan 1, CDI sama dengan 1, CTN sama dengan 1. CTN seharusnya tidak ikut ya, tapi ya udah nggak apa-apa lah. KF sama dengan 3,32, kemudian theta Z sama dengan 0,5 dan lambdanya 0,6 karena kombinasi komponennya 1,4D. Lalu tinggal kita cari nih Z aksennya atau tahanan lateral acuan terkoreksinya. Z tadi yang kita dapat dari nilai ragam kelelehannya, kita kali dengan semua faktor koreksinya. Kita dapatkan nilai tahanan lateral acuan terkoreksinya adalah sebesar 5148 Newton. Nah, ini tinggal kita bukan kontrol ya, tapi goals kita adalah dari perencanaan ini dulu untuk mencari jumlah baut yang akan dipasang ya. Jadi kita gunakan rumus kontrol tadi yang ada di depan, yaitu nilai tahanan lateral izin satu bautnya harus lebih kecil atau sama dengan nilai tahanan lateral terkoreksinya. Ini berarti kayak ZU sama dengan Z aksen gitu ya. Berarti ZU-nya juga bisa dikatakan sebesar 5148 Newton. Kemudian tinggal kita masukkan ke rumus penentuan jumlah bautnya, yaitu NF. NF-nya rumusnya tinggal membagi gaya dalam yang bekerja pada batang kayunya dibagi dengan jumlah tahanan lateral izin satu bautnya. PU tadi besarnya adalah 35 kN kalau di soal ya. Kita konversi ke Newton jadi kali 1000, jadi 35.000 per 5148. Kita dapat jumlah bautnya adalah 6,8. Tapi aturan di geometrik sambungan baut atau paku, usahakan jumlah paku atau bautnya adalah genap, biar semua berpasangan gitu sambungannya. Jadi jumlah bautnya 0,8 kita bulatkan menjadi 8 baut. Nah, tinggal kita atur nih geometrik sambungan bautnya sesuai syarat jarak minimum yang ada pada materi tadi. Ya, kita dapatkan nilainya adalah untuk A sebesar 60 mm, kemudian untuk B 50 mm, kemudian yang C adalah 100 mm, dan yang E adalah 30 mm. Nah, dengan 8 jumlah baut tadi kita atur dia sesuai jarak yang kita dapat dari syarat jarak minimum ini. Kita pasangkan baut-bautnya seperti ini. Kita sesuaikan dengan ketentuan penempatan alat sambung baut yang kita dapat dari syarat jarak minimumnya. Maka didapatkan geometri atau penempatan sambungan baut seperti ini. Ya. A-nya tadi, E-nya tadi 30 ya. E itu jarak tepi tidak dibebani, yaitu 3 cm. Kemudian jarak antar barisnya dari atas ke bawah adalah 50 mm, atau B itu kita konversi ke cm jadi 5 cm. Nah, jarak antar ujung ke bautnya itu 100 mm, kita konversi ke cm dapatnya 10 cm ya. Kemudian jarak satu barisnya itu 6 cm ya. Jadi kita dapatkan jarak, kita atur dia jaraknya per 6 cm setiap masing-masing baut secara horizontal. Ya, itu saja mungkin teman-teman materi untuk hari ini. Teman-teman bisa coba soal ini untuk dijadikan tugas dengan membuat Excelnya. Soalnya sama seperti pada materi ini, hanya saja yang diubah yaitu diameter bautnya, 2 angka belakang komanya adalah NIM teman-teman. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Dibuat Excelnya, kemudian dikumpulkan pada drive yang sudah saya buat. Itu saja, terima kasih teman-teman. Maaf kalau agak ribut ya, karena ini
ruangan ada renovasi. Thank you. Assalamualaikum.